Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aldi Azaria L dengan NIM 5200711037 dari kelas A Elektronika Digital. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan materi dengan judul rangkaian flip-flop. Berikut saya tampilkan poin-poin pembahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada perbedaan rangkaian sekuensial dan kombinasional. Yang kedua ada rangkaian dasar flip-flop. Yang ketiga jenis-jenis flip-flop. Dan yang keempat adalah penerapan rangkaian flip-flop dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja. Yang pertama, perbedaan rangkaian sekuensial dan kombinasional. Pada rangkaian sekuensial, outputnya tergantung pada input dan input sebelumnya, atau dapat dikatakan rangkaian yang bekerja berdasarkan urutan waktu. Ciri rangkaian logika sekuensial yang utama adalah adanya jalur umpan balik atau feedback di dalam rangkaiannya. Yang kedua, rangkaian kombinasional. Rangkaian kombinasional adalah rangkaian yang outputnya hanya bergantung pada input pada saat itu. Pada prinsipnya, rangkaian kombinasional merupakan penerapan dan penerjemah langsung dari aljabar boolean yang biasanya dinyatakan sebagai fungsi logika. Oke, untuk jelasnya perbedaan antara rangkaian sekuensial dan kombinasional bisa kita lihat pada simulasi di Proteus. Oke. Yang di kiri adalah rangkaian dari sekuensial atau flip-flop, dan yang kanan adalah rangkaian dari kombinasional. Jika kita lihat pada rangkaian kombinasional, output sangat bergantung pada input yang kita hasilkan. Saya bilang 1 tambah 0, dia 1, 1 tambah 1, 0 dengan komplement 1. Itu adalah rangkaian kombinasional yang bergantung pada inputnya. Sedangkan rangkaian flip-flop ini rangkaian yang menyimpan outputnya terlebih dahulu dan dijadikan sebagai input. Sebagai contoh di sini 1 dengan 0, output yang keluar adalah 0 dengan 1. Ketika kita ubah nilai 1 ini menjadi 0, output akan tetap. Karena output yang di atas ini berubah dan output yang di bawah ini tidak akan berubah. Kita lihat di sini 0 dan 1. Ini tidak berubah, tetap masuk ke sini. Hanya di sini saja yang berubah. Oke. Kita masuk lagi. Yang kedua adalah rangkaian dasar flip-flop. Flip-flop adalah suatu rangkaian elektronika yang memiliki dua kondisi stabil dan dapat digunakan untuk menyimpan informasi. Flip-flop merupakan pengaplikasian gerbang logika yang bersifat multivibrator bistabil. Bisa kita lihat gambar rangkaian flip-flop di sini ada dua, dengan gerbang NOR dan dengan gerbang NAND. Di sini adalah tabel kebenaran dari yang menggunakan gerbang NOR dan menggunakan gerbang NAND. Untuk lebih jelasnya cara kerjanya bisa kita lihat di simulasi Proteus. Ini adalah gerbang dasar flip-flop. Stop. Ketika kita run, kondisi awal output belum terlihat apa-apa. Ketika kita masukkan 1 dan 0, output adalah 0 dan 1. Ketika kita masukkan 0 dan 1, output yang dihasilkan adalah 1 dan 0. Dan jika kita masukkan 0 dan 0, output tidak akan berubah. Output akan mengikuti output sebelumnya yang tersimpan. Karena yang tersimpan tadi adalah 0 dan 1, di mana output 1 dan 0. Maka dari itu, jika kita mengubah 0 di sini, output tidak akan berubah. Misalnya kita di sini 1 dan 0, jika kita rubah 1 ini menjadi 0, output akan tetap, tidak akan berubah. Oke, itu adalah rangkaian dasar flip-flop. Yang ketiga adalah jenis rangkaian flip-flop. Jenis rangkaian flip-flop yang pertama adalah RS flip-flop with clock. RS flip-flop dapat diaktifkan atau di-enable dan dinonaktifkan atau di-disable dengan menambahkan clock pada rangkaian. Di sini adalah tabel kebenarannya di mana saat R0 dan S0 inputan tidak berubah, sama dengan rangkaian dasar flip-flop yang tadi. Ketika kita masukkan 0 dan 1, output yang berubah, output yang dihasilkan adalah 1 dan 0. Dan 1 dan 0, output yang dihasilkan adalah 0 dan 1. Dan jika 1 dan 1, output yang dihasilkan terlarang.
Di sini ada dua gambaran rangkaian RS flip-flop menggunakan kombinasi gerbang NOR dan AND dan menggunakan kombinasi gerbang NAND dengan NAND. Oke, untuk lebih jelasnya prinsip kerja rangkaian ini bisa kita simulasikan melalui Proteus. Oke, jika kita lihat pada rangkaian ini, jika clock tidak kita inputkan dengan nilai 1, output tidak akan berubah walaupun kita mengubah nilai dari R dan S. Berbeda saat nilai clock kita masukkan 1, nilai output akan keluar seiring dengan perubahan R dan S. 0 dan 1, ketika kita input 1, 0 dan 0, 1, 0, 0, 1, dan saat kita ubah 0 ke 0, output akan mengikuti output yang sebelumnya, tidak akan berubah. Oke. Selanjutnya adalah rangkaian D flip-flop. Rangkaian D flip-flop diperoleh dengan menggabungkan inputan R dan S pada RS flip-flop. Kelebihan flip-flop ini adalah dapat dikendalikan hanya dengan satu inputan. Bisa kita lihat di sini tabel kebenarannya, di mana saat clock tidak diinputkan nilai 1, maka tidak ada yang berubah pada output. Lain jika kita inputkan 1 pada clock, jika nilai D kita inputkan 0, hasil ada 0, dan jika kita inputkan 1, output bernilai 1, sama dengan input yang kita masukkan. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke dalam simulasi Proteus. Rangkaian D. Oke. Di sini jika kita lihat, jika clock masih bernilai 0, maka rangkaian tidak akan berjalan. Lain jika kita inputkan nilai 1 di clock ini, maka rangkaian akan berjalan. Jika kita masukkan 0, output yang dihasilkan adalah 0. Dan jika kita inputkan 1, output yang dihasilkan adalah 1. Oke. Selanjutnya adalah rangkaian JK flip-flop. JK flip-flop ini dibangun dari rangkaian dasar SR flip-flop dengan menambahkan dua gerbang N pada masukan S dan R, serta dilengkapi dengan rangkaian diferensiator pembentuk unit pulsa atau clock. Bisa kita lihat di sini pada tabel kebenaran, jika clock dimasukkan nilai 1, dan J dan ketika J diinputkan nilai 0 dan K diinputkan nilai 0, maka output tidak akan berubah. Jika J diinputkan nilai 0 dan K diinputkan nilai 1, nilai output yang dihasilkan adalah 0 dan 1. Jika input J diberikan nilai 1, K diberikan nilai 0, output akan berupa 1 dan 0, dan jika kita inputkan nilai 1 dan 1, komplement dari nilai sebelumnya, atau output akan berbeda dari sebelumnya. Untuk lebih jelasnya akan kita jalankan di simulasi Proteus. Oke, kita lihat di sini di JK flip-flop. Ketika kita inputkan 1 pada clock dan kita masukkan 1, 0 misalnya pada inputan J, kita reset. Ini output yang dihasilkan adalah 1 dan 0. Jika kita masukkan 0 dan 1, maka output yang dihasilkan adalah 0 dan 1. Nah, jika kita masukkan 1 dan 1 di sini, output sebelumnya adalah 0 dan 1. Jika kita reset, maka output yang akan tampil adalah 1 dan 0. Berbeda jika kita masukkan 1 dan 0, lalu kita inputkan K di sini adalah 1, maka output yang keluar adalah 0 dan 1. Inilah mengapa disebutkan tadi, output dari 1 dan 1 komplement dari output sebelumnya. Selanjutnya adalah rangkaian T flip-flop. T flip-flop merupakan rangkaian yang dibuat dengan menggunakan flip-flop JK yang kedua inputnya dihubungkan menjadi 1, sehingga diperoleh flip-flop yang memiliki karakteristik membalik output sebelumnya jika input high dan tetap jika input low. Kita lihat di sini adalah gambar rangkaiannya, dan kita lihat pada tabel kebenaran.
Jika clock tetap berada pada posisi 0 dan kita inputkan nilai T 0, maka output yang dihasilkan adalah 0. Jika kita inputkan clock sama dengan 1 dan nilai T sama dengan 0, maka output yang dihasilkan berbalik dari output sebelumnya jika clock sama dengan 0, di mana output adalah 1. Jika kita masukkan nilai clock adalah 0 dan nilai dari T adalah 1, output yang dihasilkan adalah 1. Berbeda jika kita memasukkan clock sama dengan 1 dan T sama dengan 1, output yang dihasilkan adalah 0. Inilah mengapa rangkaian ini disebut dengan toggle flip-flop. Oke, selanjutnya dan yang terakhir adalah penerapan rangkaian flip-flop dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, penerapan RS flip-flop sebagai mesin sekuensial elektronis. Banyak untai sekuensial yang merupakan realisasi secara elektronis dari mesin sekuensial. Beberapa di antaranya seperti sistem switching, telepon, elevator otomatis, sistem kontrol lampu lalu lintas, dan untai-untai elektronis dalam kalkulator. Sebuah mesin sekuensial elektronis adalah sebuah peralatan yang mampu menampilkan sekumpulan karakteristik berurutan. Untai ini merealisasikan urutan sekuensial yang diperlukan dan diberikan. Karena keadaan berikutnya dan keluaran dari sebuah mesin sekuensial tergantung pada keberadaan masa lalu dari mesin atau inputan dari mesin, maka mesin sekuensial elektronis harus menggunakan peralatan yang mempunyai kemampuan untuk mengingat tingkah laku sebelumnya dari mesin. Sebuah untai kombinasi tidak dapat menyatakan keberadaan masa lalunya, karena keluaran hanya tergantung pada masukan saat ini. Inilah mengapa dibutuhkan RS flip-flop sebagai pengingat input sebelumnya. Dan yang kedua adalah penerapan jika flip-flop pada jam digital. Jika flip-flop mempunyai masukan J dan K, flip-flop ini dipicu oleh suatu pinggiran pulsa clock positif atau negatif. FFJK merupakan rangkaian dasar untuk menyusun sebuah pencacah. Jika flip-flop dibangun dari rangkaian dasar flip-flop RS dengan menambahkan dua gerbang N pada masukan R dan S, serta dilengkapi dengan rangkaian diferensiator pembentuk denyut pulsa clock. Pada jam digital, digunakan gerbang N untuk menyederhanakan setiap pergantian dari detik ke menit dan menit ke jam. Jika flip-flop sangat cocok untuk hal ini, karena jika flip-flop merupakan rangkaian pencacah. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.